Bayangkan tiba-tiba ada pria yang melamar kamu, namun kamu sudah ada pasangan, tapi pasanganmu masih dalam tahap berjuang. Pria mana yang akan kamu pilih? Jika kamu bingung, mungkin kamu perlu mendengar ini. Jika ada seorang yang tiba-tiba melamarmu, percayalah tujuan utamanya adalah pernikahan, bukan dirimu. Jika kamu menolak, dia akan terus mencari yang lain. Kamu hanya menjadi salah satu dari beberapa target yang ia miliki, yang mungkin prioritasnya lebih tinggi dibandingkan dengan wanita lain. Atau saat dia mendatangimu, dia telah mendapatkan penolakan sebelumnya. Orang yang tiba-tiba datang menginginkan pernikahan, namun orang yang memperjuangkanmu menginginkan dirimu. Namun ketahuilah, jika memilih pasangan yang sekarang, maka kamu siap dengan segala resikonya. Mungkin kamu bisa menunggu setahun, 2 tahun, atau bertahun-tahun lamanya. Hanya saja yang perlu kamu pikirkan, apakah dia dapat memberikan kepastian kepadamu dan apakah penantianmu tidak akan sia-sia nantinya. Lalu apa yang harus dilakukan? Tanyakan pada dirimu, apakah targetmu sekarang pernikahan atau orang yang kamu cintai? Jika kamu memang menginginkan pernikahan, maka pilihlah yang pertama dan jalani hidup demi agamamu, walau belum tentu kamu cinta. Namun jika kamu menginginkan orangnya, tunggulah dia dengan segala ketidakpastian sambil diiringi doa agar dimudahkan. Apapun keputusan yang kamu ambil, libatkan Tuhan dalam keputusanmu, karena jika suatu saat kamu menyesal, kamu masih bisa punya pengharapan pada Tuhan akan takdir ini. Tapi masalahnya, kalau pacaran itu nggak dibolehin, nggak dianjurkan. Kalau dari pandangan agama Islam tentunya sebaiknya dihindari untuk pacaran dan langsung untuk menikah. Kayak gitu kan? Kalau dalam Islam tuh kayak gitu kan. Menunggu orang tuh resikonya tinggi. Balik lagi kayak yang tadi, tinggal pilihan di kamu aja. Karena kalau kamu prioritasnya untuk menikah, kamu boleh pilih untuk yang pertama, untuk menikah dengan orang yang mengajakmu menikah. Namun jika kamu prioritasnya adalah bersama dengan orang yang kamu sayang, berarti kamu bersiap menunggu dengan segala kepastian yang mungkin beresiko akan terjadi pada dirimu, kayak ditinggalin, diselingkuhin, nanti endingnya nggak jadi nikah sama doimu. Itu semuanya resikonya bisa saja terjadi. Oke? Mertua idaman, nasihat mertua untuk anaknya agar jangan membiarkan sang istri terlalu mandiri. Ini patut dicontoh. Istrimu kemana, nak? Ke pasar, bu? Sendirian? Iya. Lah, kamunya tiduran di rumah, kok istrimu nggak kamu anterin toh, nak? Sudah biasa pergi sendiri kok, bu. Wanita emang begitu, nak. Dia pasti berusaha tidak merepotkan suami. Punya istri mandiri itu enak. Tapi jadi suami jangan terlalu terlena. Kalau punya istri mandiri, bahaya, nak. Kalau wanita terlalu mandiri, bahaya bagaimana, bu? Ya iya, kalau apa-apa sudah bisa sendiri, apa gunanya kamu, nak? Bisa-bisa nggak dianggap nanti kamu. Jadi ada nggak ada sama aja. Apa kamu mau begitu? Ya enggak lah, bu. Aku lihat jualan online istri kamu juga makin rame. Iya, bu. Berarti kamu harus semakin berperan dengan tanggung jawabmu, nak. Istrimu sudah membantumu mencari nafkah. Kamu juga harus bantu-bantu dia ya. Bayu mengangguk senyum. Oh iya, kamu sering temuin wanita-wanita di luar sana yang garang, galak, dan emosinya meledak-ledak nggak? Sering, bu. Kamu tahu kenapa? Bayu menggeleng. Itu karena sudah luntur fitrah kemanjaannya. Terlalu banyak beban di pundak dan pikirannya. Dia merasa amat sangat capek dengan aktivitasnya. Kalau istrimu sedang manja dan minta tolong sama kamu, padahal kamu tahu dia bisa melakukannya sendiri, selagi kamu bisa tolong dia. Buat istrimu tetap tergantung sama kamu. Jangan biarkan apa-apa sendiri. Apalagi kemarin ibu juga lihat dia pasang sendiri lampu ruang tengah yang mati. Bayu anak yang patuh dengan ibunya. Mendengar petuah panjang ibunya, dia tak banyak membantahnya. Kunci rumah tangga bahagia itu harus ada rasa saling, nak. Selain saling cinta, juga saling membutuhkan satu sama lain. Jadi sebisa mungkin bagaimana caranya tetap buat istrimu
kamu merasa membutuhkanmu. Jangan sampai itu memudar meskipun dia istri yang mandiri. Kalau kamu mampu lakukan itu, tak ada alasan baginya untuk tidak menganggapmu dan tidak menghormatimu. Lain kali kalau kamu di rumah, jangan lupa antarin istrimu ya. Ya, ini sering banget kita temukan di zaman-zaman sekarang gak sih? Wanita itu sebenarnya bisa mandiri. Apa-apa yang biasanya terlihat kita harus bantu, sebenarnya mereka tuh bisa lakukan dengan cara mandiri. Mungkin sifat manjanya itu ada, jadinya pengen dibantu. Apa ini? Hawa Adam. Adam dan Hawa. Oke. Ini lucu. Please, jangan makan buah kuldi dulu. Oh, Adam Hawa. Oke, Adam dan Hawa. Oh, ini berarti cikal bakalnya nih. Ini harus kita tahan ini biar nggak makan buah kuldi dulu. Pasti ketemunya bukan di Facebook, tapi di Padang Arafah. Santai dulu nggak sih? Kita nggak perlu buru-buru buat nikah. Adam dan Hawa aja baru lamaran. Bukan yang ini. Kalau ini Adam dan Hawa, temen gua Maryam dan Yusuf. Gua Yasmin bakalan ketemu sama Aladin gak ya? Yasmin sama Aladin. Berarti itu putri Yasmin ya. Lu harus cari orang yang punya lampu yang digosok ya. Nanti coba cari-cari ya. Kalau mereka makan lagi, kita mau dipindah kemana? Dipindah ke Pluto. Jangan sampai salah lagi, nanti penduduk bumi dipindahkan ke planet Mars. Kita siap-siap ya. Kita harus bisa menggagalkan biar mereka itu jangan sampai makan buah kuldi ya. Kalau sampai ini terjadi, kita bakalan segera migrasi lagi nih. Harusnya pakai lagu Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Anjay. Laki-laki nggak kuat. Kenapa? Ini resepsi pernikahan kan ya? 5 tahun kalah sama yang 1 bulan. Woi, kita gak bisa nyalahin mbak-mbaknya doang sih sebenarnya. Cewek itu punya dua pilihan. Dia mau menemani seseorang yang dia cintai sampai dia memang benar-benar sukses, mapan dan siap untuk menikah, atau harus menerima seseorang yang udah mapan datang tiba-tiba dan untuk mengajaknya ke jenjang pernikahan. Ya, itu adalah privilege seorang wanita yang bisa memilih yang mana aja. Dari pilihan ini pasti ada kurang dan lebihnya. Ketika dia memilih seseorang yang dia cintai, menemaninya sampai dia sukses, adalah resiko yang lumayan tinggi juga. Ketika dia menemani, kemudian nanti apakah dia bisa memastikan bahwasanya sampai akhir bakalan sama dia. Pilihan kedua adalah dia menerima pinangan dari seorang yang udah sukses dan siap untuk menikah kayak gitu. Itu adalah pilihan masing-masing, gak ada yang salah. Itu adalah privilege-nya cewek, yang mana yang mau mereka pilih. Ini apa tuh? Ini kenapa nih jempol-jempol lu? Siapa? Oh, ini jangkrik. Si mbaknya juga ngelirik. Senyum dia, cuk. Ini apa tuh? Gua nggak tahu kalau bakalan kesana. Oke, dan ini dia. Senyum kan lu senyum kan? Nih, siapa yang gak senyum-senyum kalau kayak gini caranya? Udah, lu bagi para jomblo-jomblo udah jangan kebanyakan senyum-senyum ya. Nanti ada kelainan tersendiri buat lu ya. Ntar masuk rumah sakit jiwa, ini parah ini ntar ya. Ketika pacaran sekelas plus sekelompok. Enak. Ini pacaran beneran pacaran. Deh, nih kenapa lu bawa HP ya? Gampang maksudnya. Sekarang emang udah boleh bisa bebas ini. Emang udah sebebas ini ya pegang HP di depan kelas kayak gitu ya? Udah bebas banget ya? Si cowoknya juga cengar-cengir lu ya. Seneng lu kan? Seneng lu nih. Ketika cinlok itu nyata. Ini KKN.
KKN itu adalah bener-bener tempat di mana cobaan untuk hubungan itu rawan banget, gila. Padahal cuma berapa sampai 40 harian ya, 40 harian doang. Rawan banget, Cuk. Bagi lu yang udah pernah ngalamin, pasti lu cengar-cengir kan merasakan kayak gimana. Sinolog itu, aduh, definisi capek juga pulang ke rumah yang sama. Gak sabar overthinking di bagian ini ntar.